I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu, senang sekali kita menjadi orang-orang yang setia untuk belajar Alkitab di sekolah minggu, kelas dewasa, pria dan wanita senior, Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Kita terus belajar dari buku yang berjudul Murid Kristus Memikul Salibnya, dan saat ini kita memasuki pelajaran yang ke-12 berjudul Beriman Teguh di Tengah Lingkungan. Baik Bapak dan Ibu, kita akan belajar bersama-sama dengan penuh kesungguhan hati, dan saat ini saya terus mengingatkan supaya kita menjaga hidup kita tetap sehat secara rohani, dekat dengan Tuhan, memiliki waktu bersaat teduh dengannya, dan membaca Alkitab setiap hari dalam hidup kita. Dan tetaplah juga kita menjaga sehat secara jasmani. Wabah penyakit masih ada di sekitar kita. Saya terus mengingatkan supaya kita mengenakan masker saat keluar dari ruangan, berjumpa dengan orang-orang lain, jagalah jarak satu dengan yang lain, dan sering membasuh tangan dengan air mengalir dan sabun, membersihkan diri kita ketika kita pulang kembali ke rumah. Ingat, jangan memegang wajah sebelum tangan kita dibersihkan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersuka cita karena kami boleh belajar firman Tuhan terus dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau meminta pertolongan Tuhan supaya memberikan kami hikmat-Mu untuk memahami setiap kebenaran firman yang kami pelajari pada pagi ini. Dan kami juga terus berdoa supaya kami boleh bertumbuh menjadi kuat di dalam Kristus. Dan berikanlah kami kesehatan yang berasal dari Tuhan. Bapa dalam sorga, kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Alkitab kita dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Daniel 3, ayat 1 sampai 30, berjudul Beriman Teguh di Tengah Lingkungan. Baik, sudah ketemu? 1, 2, 3. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berseluruh seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud, menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekala hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala
seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel.
Bapak dan Ibu, ketika kita mau berbicara tentang iman yang teguh di tengah lingkungan, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang membenci Kristus, orang-orang yang sangat tidak suka kekristenan, disitulah akan nampak ujian iman yang sebenarnya, dan apakah kita mampu tetap bertahan teguh dalam iman kita kepada Tuhan, kepada gerejanya yang Tuhan kasihi, kita tetap menunjukkan kesetiaan, dan apakah kita tetap menyatakan sebagai murid Kristus. Polikarpus, dia seorang uskup dari Smyrna dan merupakan murid dari Rasul Yohanes. Dia ditangkap oleh masyarakat pada waktu itu karena masyarakat ingin mengenyahkan orang-orang yang mereka anggap ateis. Tahun 155 sampai 167 Masehi. Masyarakat pada saat itu menganggap orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak bertuhan itu adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada dewa-dewa mereka, ya. Jadi dianggapnya orang yang tidak mau percaya kepada dewa itu orang ateis, dan orang Kristen orang yang tidak mau menyembah dewa-dewa mereka. Karena orang Kristen hanya percaya kepada Allah yang hidup, Yesus Kristus anak Allah, dan penyertaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Nah, Polikarpus adalah uskup yang memiliki keyakinan iman seperti itu, dan dia ditangkap karena orang-orang tahu dia pemimpin orang-orang ateis menurut mereka. Lalu berkali-kali Polikarpus diminta untuk menyembah kaisar dan mencela Kristus. Bahkan dia dijanjikan kebebasan kalau dia mau menyembah kaisar dan mencela Kristus. Tetapi Polikarpus dengan imannya yang teguh dia berkata, 86 tahun saya melayani dia, dan dia tidak pernah menyakiti saya. Bagaimana saya bisa menghujat raja dan juru selamat saya? Akhirnya Polikarpus dibakar hidup-hidup. Ketika ia tidak segera mati, seorang algojo menikamnya. Akhirnya Polikarpus mati di tempat perapian tersebut. Ini kita bisa membaca dari wikipedia.org.wiki Polikarpus. Tentu itu bukan sesuatu yang kita pikirkan saat kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa, ya. Pengalaman Polikarpus sangat menakutkan, mengerikan. Kita berdoa supaya kita tetap teguh di dalam Yesus walau apapun yang terjadi. Bisa saja ujian iman berat semacam yang dialami Polikarpus terjadi dalam diri kita. Nah, apapun yang kita hadapi, Yesus ingin para pengikutnya memiliki iman yang tangguh, iman yang teguh, tidak terkalahkan oleh apapun juga. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita diskusikan bersama. Pertama, apakah ujian iman terbesar yang Bapak dan Ibu pernah alami? Jawaban masing-masing, ya. Ketika saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, saya melihat ujian iman saya yang terbesar adalah ketika saya sungguh-sungguh menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Ujian iman terbesar datang, ya. Ada banyak orang-orang, teman-teman yang tadinya akrab, ada yang mendukung, tetapi ada juga yang mempertanyakan atau mengolok-ngolok. Ya, mengapa seperti itu sikapnya sekarang? Mengapa dia berbeda dan lain sebagainya? Itu ujian iman. Tetapi harus dilewati, dan kita pasti bisa menang terhadap ujian-ujian iman yang terberat sekalipun. Yang kedua, bagaimana sikap yang perlu kita lakukan bila ujian iman itu menjadi begitu sangat beratnya bagi kita? Pertama, kita berdoa. Dan yang kedua, kita tetap bertahan, memiliki iman yang tangguh, iman yang teguh untuk tetap berada di dalam Kristus. Baik, ketika kita berbicara tentang beriman yang teguh di lingkungan, yang pertama kita mau membahas berdiri teguh di tengah lingkungan, karena di dunia ini memang banyak tantangan. Kalau kita melihat Daniel pasal 3, 1-12, memang kita tidak dapat uraian tentang patung yang dibuat Nebukadnezar ini, bentuknya seperti apa. Kita hanya mendapatkan ukurannya, tingginya, kalau dimasukkan dalam meter itu 60 kali 0,45 meter sama dengan 27 meter. Dan lebarnya 6 kali 0,45 meter sama dengan 2,7 meter. Dan patung itu terbuat dari emas, itu saja penjelasannya. Bentuknya nggak tahu.
Tetapi apapun bentuk sebuah patung, sebuah pohon, bangunan, apapun, Allah telah melarang orang Israel atau orang-orang percaya pada masa kini menjadikan benda-benda itu seperti Tuhan. Mereka disembah sebagai berhala. Tetapi peraturan untuk menyembah berhala ini saat itu berlaku di seluruh wilayah Babel. Kalau kita melihat dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Raja Nebukadnezar sudah mendirikan patung dan kemudian mengeluarkan perintah yang harus ditaati. Semua harus menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar itu. Anehnya, beberapa orang Kasdim atau orang Babel menyoroti pejabat keturunan Yahudi yang baru dilantik oleh Raja Nebukadnezar. Orang-orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Seandainya mereka ini kita golongkan sebagai pekerja Kristen masa kini, ternyata pekerja Kristen juga mengalami tantangan iman. Ya, bagaimana harus menunjukkan iman mereka di tengah-tengah umat beragama lain di negara kita. Itu tantangan iman. Tidak hanya itu, rupanya orang-orang Babel juga menyoroti kekudusan hidup ketiga orang ini yang tidak mau memuja dewa dan tidak mau menyembah patung emas Nebukadnezar. Ternyata orang yang hidupnya benar menurut firman Tuhan, ya, itu dihadapkan pada tantangan. Ada resiko iman dalam menjalani hidup di dunia ini. Tidak ada pilihan lain, kita harus memiliki iman yang teguh. Mari Bapak Ibu kita diskusikan bersama. Apakah yang harus dilakukan gereja-gereja seandainya ada tantangan terhadap gereja di sebuah negara seperti yang dihadapi oleh orang Yahudi, harus menyembah berhala yang ditetapkan oleh raja. Nah, kita pasti tidak mau, tetap sama seperti orang Yahudi, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah berhala. Ya, dan kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, negara itu berubah, ya, tidak lagi mengeluarkan peraturan yang memberatkan untuk menyembah berhala, dan orang-orang yang ada di pemerintahan, orang anak-anak Tuhan harus juga bekerja, ya, menolong supaya memberitahu pemerintah mengeluarkan peraturan yang tidak melarang umat untuk menyatakan imannya kepada Kristus sesuai dengan Alkitab. Beriman di tengah lingkungan yang kedua, ya, karena Allah kita benar, berkuasa, dan berdaulat. Sekalipun lingkungan kita menghalangi atau memberikan ujian berat. Daniel 3, 13-18. Bayangkan kalau kita ada di posisi Hananya, Misael, dan Azaria, atau Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu, mereka sedang menghadapi amarah raja yang terhasut dengan omongan orang Kasdim. Daniel 3 ayat 13-15 tadi sudah mencatat peristiwa itu. Kita dapat memberikan jawaban seperti mereka kah? Dapat nggak kita memberikan jawaban seperti mereka? Ketiga tokoh iman ini menggunakan frase Allah kami. Kalau kita melihat Daniel 3 ayat 16-17, ya. Perkataan ini menunjukkan bahwa mereka milik Allah, mereka memiliki Allah, dan mereka punya hubungan yang baik dengan Allah. Tentulah sebagai orang Yahudi, mereka sudah diajar tentang Allah yang benar. Jika mereka terus memelihara hubungan yang baik dengan Allah, berarti mereka yakin bahwa yang mereka sembah itu merupakan Allah yang benar. Itulah sebabnya mereka berkomitmen setia. Mereka berkomitmen memiliki iman yang teguh kepada Allah, ya, termasuk dalam hal makan dan minuman. Kalau kita melihat Daniel 1 ayat 8, mereka nggak mau makan makanan untuk raja, karena orang-orang Israel tahu makanan untuk raja itu seolah-olah sudah dianggap untuk dewa, atau makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa lalu dimakan oleh mereka beramai-ramai, dan mereka nggak mau. Jika sudah memiliki Allah yang benar, tidak usah berpaling kepada ilah lain. Kita harus beriman tangguh, beriman teguh kepada Allah. Nah, mereka menggunakan kata sanggup yang menunjukkan bahwa kuasa Allah untuk melakukan suatu perkara. Mereka pernah mengalami kuasa Allah saat menjadi orang yang 10 kali lebih cerdas dari semua orang-orang ahli di Babel. Padahal mereka hanya makan sayuran dan minuman air. Daniel 1 ayat 20. Kini mereka beriman bahwa Allah sanggup melepaskan mereka dari perapian. Jika sudah memiliki Allah yang berkuasa,
Maka tidak usah berpaling kepada ilah lain. Kita harus beriman teguh pada Allah. Daniel 3 ayat 18 ada perkataan yang mereka ucapkan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perkataan ini bukanlah keputusasaan dari ketiga orang tersebut, melainkan perkataan iman yang tangguh, teguh, bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatunya. Berdaulat artinya memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tanpa bergantung kepada pihak lain. Mereka yakin bahwa Allah punya kedaulatan seperti itu. Allah berdaulat memilih membebaskan mereka dari perapian atau membiarkan mereka mati di perapian, tetapi tetap diterima Allah di sorga. Dengan keyakinan yang seperti itu, mereka tidak mau menyembah patung itu. Jika sudah memiliki Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, tidak usah berpaling pada ilah lain. Kita harus beriman teguh kepada Allah. Kebenaran yang ketiga, beriman teguh di tengah lingkungan karena ada upah bagi yang beriman teguh. Kita melihat hal itu dalam Daniel pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Nah, Raja Nebukadnezar menjadi marah karena ketiga orang Yahudi yang beriman teguh kepada Tuhan itu tidak menuruti kehendak raja. Dan raja menghukum mereka bertiga dengan memasukkan ke dapur api atau ke dalam perapian yang menyala-nyala, bahkan sangat hebat sekali. Daniel 3, 19-23. Namun, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan menyelamatkan ketiga orang tersebut. Daniel 3 ayat 24-25. Perubahan dalam diri Nebukadnezar terjadi kepada ketiga orang tersebut. Kalau kita melihat, raja kemudian berkata menyebut mereka bertiga sebagai hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Lalu raja berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3 ayat 28. Keteguhan iman ketiga orang Yahudi ini menjadi jalan perubahan bagi Nebukadnezar. Dan mungkin beberapa saksi mata atas peristiwa tersebut. Hal ini suatu upah bagi orang percaya memiliki iman yang teguh, bahwa hidupnya yang bersikap baik kepada Allah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Allah juga semakin dimuliakan di Babel, karena kemudian Nebukadnezar membuat peraturan baru yang melarang orang menghina Allahnya, Hananya, Misael, dan Azaria ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Nah, pastilah hati ketiga orang ini bersuka cita karena melalui hidup mereka nama Allah dihormati, nama Allah dihargai, dan Allah disembah. Mereka kemudian mendapat penghargaan berupa kedudukan yang tinggi di wilayah Babel. Memang tidak selalu ada upah di dunia bagi orang yang beriman teguh, tetapi yang jelas ada mahkota kehidupan bagi mereka. Yakobus 1 ayat 12. Sebuah pengajaran yang membuat hati kita penuh keyakinan kepada Allah dan akan memiliki iman yang teguh seperti iman ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita perlu memiliki iman yang teguh. Firman Tuhan berkata, beriman teguh di tengah lingkungan karena di dunia ini banyak tantangan. Daniel 1 ayat 1-12. Yang kedua, beriman teguh di tengah lingkungan karena Allah kita benar, berkuasa, dan berdaulat. Daniel 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Yang ketiga, beriman teguh di tengah lingkungan karena ada upah bagi yang beriman teguh. Daniel 3 ayat 19 sampai 30. Biar hal ini bisa kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak dan Ibu, kita harus mempertahankan iman kita tetap teguh di dalam Kristus. Allah Bapa, Putranya, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh diajarkan oleh firman Tuhan untuk beriman teguh di tengah lingkungan hidup kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan menghendaki kami melakukan hal itu. Seperti yang sudah diperbuat oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak, kami ingin melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapak, berkati setiap Bapak dan Ibu yang belajar firman Tuhan. Berkati dengan kuasa-Mu sehingga mereka terus menjadi orang yang terus dekat dengan Tuhan.
senantiasa. Berkati keluarga mereka masing-masing, berkati dengan kasih dan sayang Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri pelajaran kami pagi ini. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang, Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of the vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be